Shalom, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Sebelum saya memulai presentasi saya pada kesempatan kali ini, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Christopher Dori, teman-teman saya biasa memanggil saya dengan sebutan Dori. Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kecamatan Cepaga, Desa Lubuk-Punter. Pada saat ini saya berumur 19 tahun dan saya merupakan seorang mahasiswa pada semester yang keempat di salah satu kampus swasta di Yogyakarta, yaitu Universitas Kristen Duta Wacana, dengan beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5 hingga 25, Kota Baru, Kecamatan Godokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kode pos 55224. Saya berkuliah di KDW dengan mengambil prodi Sistem Informasi di Fakultas Teknologi Informasi angkatan 2019 dengan NIM 72190319. Prodi yang saya ambil mempelajari dua ilmu utama, yaitu ilmu manajemen dan ilmu teknologi, seperti bahasa pemrograman dan sebagainya. Pada kali ini saya akan melakukan presentasi yang erat kaitannya dengan bahasa pemrograman. Dan kali ini juga saya menggunakan aplikasi yaitu Visual Studio Code, di mana ini merupakan aplikasi untuk text editor dalam pengolahan aplikasi. Bisa jadi pengolahan interface daripada website yang nanti kita akan tampilkan di interface pada web, misalkan Google, nanti menggunakan link yang akan terintegrasi untuk dapat menampilkannya daripada Visual Studio Code ini nanti akan ditampilkan pada web server. Oke. Pada kali ini saya akan membuat video presentasi, yaitu sebagai tes dalam ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pemrograman saya, yaitu Pak Katon Wijana, Eskom MT, pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, pada kali ini ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pengenalan arsitektur tiga tingkat, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan three tier. Kemudian kita akan bersama membuat tentang pemrograman, yaitu berorientasi objek PHP, dimana nanti akan dibahas bagaimana tentang pemanfaatan daripada OOP itu sendiri. Dan juga kita akan membahas tentang pemrograman berbasis web tentang PHP-nya, yaitu bagaimana cara kita membuat kelas, member variable, konstruktor, dan metode secara umum. Nah, semoga daripada konten tutorial ini dapat Anda pahami dan kemudian Anda dapat praktekkan sendiri, baik itu di rumah ataupun dimanapun. Oke, langsung saja. Pada pembahasan bersama kita akan membahas tentang arsitektur tiga tingkat, yaitu atau three tier. Oke, untuk three tier system atau biasa disebut dengan multi tier arsitektur merupakan sebuah tipe dalam arsitektur software yang terdiri dari tiga layer dari komponen logik yang saling berkaitan. Three tier system ini lebih dikenal dengan konsep client server programming, dan juga terbiasanya dalam sebuah aplikasi karena memiliki sebuah keuntungan tersendiri di dalamnya. Itu salah satunya fungsinya yaitu adalah fungsinya sendiri baik untuk interface ataupun juga dapat sangat fleksibel, baik itu dalam pengaksesan pada server maupun dalam database. Serta keuntungan lainnya adalah proses pembuatan dan pengembangan sebuah aplikasi jauh lebih mudah. Three tier system ini memungkinkan kita untuk dapat memperbarui berbagai macam bagian tertentu, baik itu secara spesifik ataupun secara terpisah. Nah, saat kita menggunakan three tier system ini, maka kita akan menggunakan three layer atau tiga layer. Nah, pada layer atau server ini tentu mempunyai kapabilitas atau fungsi yang berbeda-beda. Nah, server kedua
Tadi kan ada server pertama, tentu karena fungsi yang berbeda-beda dia juga mempunyai server yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu dalam server kedua tentu berguna dalam servis atau pelayanan dalam sebuah aplikasi, dan yang ketiga berguna dalam pembuatan database ataupun storage atau penyimpanan pada server. Sebagai contoh, sebuah user interface pada sebuah website atau aplikasi dapat kita bangun, kita olah, lalu kita kembangkan sendiri, kemudian akan adanya proses pembaruan tanpa mempengaruhi sistem. Jadi apa sih three tier ini? Three tier atau layer atau tingkatan pada arsitektur software ini terproduk perangkat lunak dan web ini berisi yang pertama, layer pertama yaitu tentang presentation layer, di mana presentation layer ini merupakan interface yang akan ditampilkan kepada klien, berisi berbagai macam konten dan informasi yang dibutuhkan oleh server ataupun juga daripada usernya itu sendiri. Nah, disinilah berbagai macam gambaran konten dan interface yang akan membuat kita tertarik, ya, sehingga kita dapat mengaksesnya pada semua link yang ada ataupun platform yang ada. Nah, biasanya dalam pembuatannya kita dapat menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML5, JavaScript, dan juga CSS atau beberapa framework yang populer pada saat ini. Oke. Application layer ini ialah layer yang fungsi sebagai core atau proses untuk logika yang ada pada sebuah aplikasi atau web. Selanjutnya, DB layer. DB layer ini merupakan lapisan yang sangat penting karena menyimpan berbagai macam data yang diinput dari klien. Sebagai contoh, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu adalah MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, dan MongoDB. Contoh sederhana saja kita lakukan dalam implementasi three-tier system adalah ketika kita menonton video YouTube. Nah, saat kita akan membuka halaman konten YouTube pada aplikasi itu, jadi kita melihat berbagai macam video yang ada serta yang konten yang ada, kita juga dapat melihat dan akses video yang kita tonton melalui presentasi layar. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah yaitu aplikasi layer, yaitu aplikasi layer yang berfungsi sebagai core atau proses dalam pembuatan logika yang ada pada aplikasi ini. Jadi aplikasi layer ini dapat menggunakan web service atau pihak ketiga yang mampu mengolah logika. Jadi tidak kita lagi, namun ada pihak tiga. Contohnya pihak tiga itu kan misalkan kita menjual barang, terus ada pihak ketiga yang menjadi penengahnya. Contohnya misalkan kita mau jual di Shopee, kan ada orang yang ingin beli, terus kemudian sudah masuk ke kita pesanannya, terus kita kirimkan. Ketika barang yang kita kirimkan sampai ke pembeli dan mengklik konfirmasi, maka otomatis uang itu akan terkirim ke kita. Jadi seperti itulah gunanya pihak ketiga sebagai perantara agar proses transaksi aman dan terkendali. Oke, bahasa pemrograman yang sering digunakan pada application layer ini adalah Java, Net, C#, C++, dan Python. Oke, itu saja untuk bagian pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang video tutorial. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi kekurangan kurung ya. Untuk function class sudah. Oke. Selanjutnya kita pada case next ini kita akan menggunakan metode if, yaitu paginasi untuk selanjutnya. Mana if itu jika variable VB atau halaman kurang dari variable MV
maka halaman sama dengan SPB ditambah 1. Jadi kita disamakan halaman dengan PBI tadi, navigasi sebagai ininya. Jadi setiap bertambah 1, nah karena menggunakan ini dia akan bertambah 1 halamannya. Oke. Ini tadi kan sudah ya menggunakan metode if. Jadi else jika tidak, maka halaman sama dengan SPB ya. Jadi maksudnya ini adalah ketika kita menekan tombol navigasi next 1 kali, maka halamannya akan berubah ke halaman kedua, atau misalkan kita di halaman pertama kita tekan next atau tombol next akan ke halaman berikutnya, atau jika tidak melakukan kegiatan aktivitas sama sekali maka dia akan tetap berada di halaman tersebut. Oke. Selanjutnya untuk menghentikannya kita menggunakan break. Oke. Untuk buatnya kemudian kita membuat else-nya jika tidak melakukan sama sekali, else, maka dia jika halaman akan tetap berada di nomor 1. Dia maksudnya di halaman 1, halaman pertama dengan MP sama dengan 100. Oke. Sesuai dengan ini, sesuai dengan ini tadi, kita ya oke. Saya akan membuat variasi sedikit. Jadi misalkan saya ingin menampilkan hal yang bukan di situ tapi bersama. Nah, kita select pada SQL, misalkan select jadwal, jadi hari, jam mulai, jam selesai, nama income, grup, ruang, nama dosen, from, view, jadwal kita udah buat sebelumnya ya.
Oke, ini tadi harus diberi jarak agar karena sedikit saja kesalahan maka dia akan program tidak akan membaca program yang kita ketikkan pada saat ditampilkan. Nanti akan terjadi pemberitahuan pesan kesalahan, error. Yang kita buat jadwalnya. Kita deklarasikan dalam misalkan neo pagination. Misalnya kita berikan halamannya itu sebanyak 5. Oke, di MP, dalam MP itu kita masukkan variabel jadwal. Dimana jadwal itu kita masukkan fungsi maxpage. Itu fungsi dimana maksimal daripada halaman ini. Oke, selanjutnya kita akan bagaimana cara menampilkan ataupun menampilkan outputnya itu pada web server kita, yaitu kita menggunakan fungsi echo, dimana kita menggunakan div class dengan fake header menggunakan align center. Align center sebagai anunya untuk headernya agar judulnya nanti dapat berada di tengah atas. Judulnya nanti ketika dimasukkan akan berada di tengah atas. Kita memasukkannya atau menempelkannya menggunakan metode heading 1. Jadi judulnya akan ditebalkan atau diboldkan. Kita kasih judul jadwal kuliahku. Kuliah saja, kuliah saya. Kita masukin lagi dan yang sama. Dengan tanggal H1, lalu kita tutup lagi menggunakan fungsi daripada div. Oke. Oke, kelasnya ini untuk read jadwal sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat yaitu kelas pagination, dimana kita akan melakukan paginasi ataupun pembuatan halamannya. Oke, kita akan membuat filenya yaitu kelas pagination. Untuk PHP. Oke, kita buat. Kita awalnya kita menggunakan kelas PHP. Jadi ada kelas pagination-nya. Kelas ini tadi. Kemudian kita deklarasikan variabel halamannya, terus kita setting private
untuk halamannya yang tadi. Terus kita setting juga privat lagi, variable count untuk koneksinya nanti ya. Kemudian kita setting lagi menggunakan privat untuk SQL nya. Kemudian kita setting lagi untuk jumlah halaman yang ditampilkan, gunakan privat juga, itu srvv. Kemudian kita setting lagi privat, yaitu variabel daripada max nya, atau jumlah maksimal halaman maksimal yang dapat akan ditampilkan nanti. Kemudian untuk datanya nanti kita set menggunakan deklarasi dengan kita set public untuk data nanti, agar public. Kenapa? Agar dapat diakses di luar kelas ini, luar kelas pagination ini. Kalau misalkan kita setting privat, maka dia hanya bisa digunakan di kelas ini saja. Oke. Selanjutnya kita menggunakan function, yaitu construct yaitu SQL kita masukin variable kita tadi ya, db9 ini merupakan database nanti kita akan buat bersama. Database kita yang kita buat itu kan pada CMD. Itu database punya saya sendiri, namanya adalah sistem informasi akademik. Sorry. Oh ya, db name masukin namanya itu. Oh ya, kita nggak perlu pakai ini. Kita koma, masih kita lanjut, yaitu untuk bagian server name ya. Server name-nya sama dengan localhost, nama server kita gunakan nanti ya, dengan username coba dengan root, kemudian dengan passwordnya tidak ada ya, kita set passwordnya tidak ada password, kita nggak perlu menggunakan password. Sebelumnya tidak menggunakan password juga. Oke. Kemudian ditambahkan dengan discount. Sama dengan new MySQL, ini salah, MySQL kita deklarasikan lagi apa yang ingin kita masukin untuk sebagai koneksinya nanti. Itu yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, ada server name, ada username, kemudian apalagi ada password. Kita intinya yang kita masukkan fungsinya di atas. Kemudian ada dbname, nama daripada database kita. Dan kita tutup pakai tanda petik
Jadi lalu kemudian kita masukin fungsinya, yaitu if this connect error. Maka tidak yang terjadi adalah dia akan menampilkan pesan kesalahan ketika koneksi ini salah ya. Koneksi gagal karena lalu itu disambungkan dengan titik this sebagai koneksinya tadi, kemudian connect error. Kemudian kita masukin lagi menggunakan metode this. Jadi this MySQL, oke. Jadi kita masukin apa? Nilai daripada SQL yang sudah kita deklarasikan sebelumnya di atas. Oke. Kemudian selanjutnya kita masukkan juga this yang sama. Kita copy aja biar cepat. Tadi SQL, sekarang berarti RPP adalah jumlah halaman yang akan ditampilkan. Kemudian this halaman, maksudnya ini this halaman inilah halaman apa yang ditampilkan pertama kali ketika dijalankan dan ditampilkan pada web server, itu halaman sama dengan 1. Kemudian this isi data. Ini masih belum bisa karena masih belum dibuat. Sudah dibuat ya kelas sebelumnya. Ini kita masukin function sama dengan destruct discount dengan close. Oke, selanjutnya ini kita sudah masuk pada kelas Pagination, dimana saya sudah membuat filenya. Kita lanjuti. Terus pada halaman 23 kita saya bahas sebentar. Nah, di kelas kita menggunakan kelas Pagination, terus kita variabel hal con SQL private kita menggunakan, kita set sebagai private agar bagian ini bisa digunakan di kelas ini saja sampai maxpad. Sedangkan menggunakan data sebagai kita set public karena agar data daripada database nanti bisa digunakan tidak hanya di kelas ini, namun juga dapat digunakan di kelas lainnya. Kita menggunakan fungsi construct
Itu kita deklarasikan SQL RPP db9 ini dengan servernya localhost, username root, passwordnya tidak ada. Nah, kita menggunakan if. Jika dia error, maka dia akan memunculkan pesan notifikasi. Oke, lanjut. Kemudian di halaman 25 kita menggunakan function lagi. Function dengan metode get is property. Kemudian kita menggunakan return dengan s dengan this is my property. Dengan functionnya itu kita menambahkan untuk isi data. Dimana di sini kita akan memasukkan hasil sama dengan this count query dengan this SQL. Terus kita deklarasi untuk banyaknya baris, nanti kita bisa masukkan banyak baris, dimana di sini adalah hasil dengan nom row, di mana kita menggunakan this max specs, yaitu halaman maksimalnya nanti dengan menggunakan cell, di mana cell ini kita masukkan variabel banyak baris ya, dibagi oleh this RPP. Jadi kita masukkan fungsinya if this lebih halaman kurang dari 1, this halaman sama dengan 1. If lagi, kita menggunakan metode if lagi jika variabel di sini tadi sebagai halaman dan juga menggunakan variabel this sebagai max spec. Nah, kemudian kita masukkan lagi this halaman sama dengan this max specs.
Kemudian kita menggunakan menambahkan variabel mulai, dan di variabel mulai ini kita isikan variabel this lebih besar halaman kurang 1. Setelah itu akan dikalikan dengan this dengan RPP. Kemudian selanjutnya kita masukkan variabel SQL menggunakan this sebagai SQL, dimana gini kita masukkan limit dengan disambungkan dengan variabel mulai, kita sambungkan lagi dengan this RPP. Jadi hasil sama dengan diskon query SQL. Oke. This data, kita set data ini sebagai null. Oke, untuk ini kelas Initian saya sudah membuat. Selanjutnya kita membuat form PHP. Karena ini prompt, karena ini berisi metode dimana kita akan gimana bentuk daripada formnya itu nanti. Oke, sebelumnya kita akan mencoba membuat yaitu kelas penambahan daftar. Itu kita akan buat, yaitu kita kasih nama misalkan kelas simpan. Kelas simpan ini kita menggunakan ini include misalkan namanya nanti adalah koneksi. Terus PHP ini nanti kita akan membuat koneksinya. Kita ekstrak. Ini akan kita post. Lalu SQL insert into jadwal. Di jadwal ini ada hari, ada jam mulai,
ada jam selesai, ada kode MK, ada grup, dan ada nick, kemudian ada ruang. Ini adalah objek-objek yang ada di dalamnya. Kemudian dengan values-nya, values itu ada nilainya. Ini kita masukin variabelnya itu hari. Terus kita masukin lagi jam mulai, kita copy saja biar lebih cepat. Nah, hari jam mulai yaitu jam selesai, kemudian ada kode MK, ada grup. Ini adalah nilai-nilai yang akan kita masukkan. Setelah grup itu ada nick, kemudian ruang. Oke, lalu kita masukin echo-nya, penambahan data berhasil. Ini hasilnya, maksudnya kita masukin data itu berhasil. Tapi kita buat juga apabila data itu terjadi ada kesalahan, maka akan muncul pesan kesalahan yaitu error. Pokoknya ada terjadi error. Jadi kita tutup akunnya. Close, ini menutup ya. Jadi header ya, dimana lokasinya itu ya, lokasi utama daripada filenya itu, yaitu di kelas mana, di kelas awal pertama kita buat, itu
create jadwal.php. Oke. Selanjutnya kita buat kelas hapus. .php. Terus ini kita menggunakan PHP tadi kita copy aja. Di sini kita menggunakan metode get. Oke. Terus SQL-nya di sini SQL-nya di sini dia bukan menggunakan insert into, karena dia menghapus, maka dia akan menggunakan delete from jadwal where jadwal ID sama dengan get. Dia itu ini ya, untuk menghapus kita harus hanya mencarikan primary key-nya aja daripada tabel ini, tabel jadwal. Kalau kita sudah dapat primary key-nya, jadi dia akan fokusnya kepada primary key-nya. Jadi primary tabel ini kan adalah ID-nya itu. Oke, tentunya juga saya sudah membuat itu kelas simpan, ya, dimana kita nanti kan akan menyimpan menambahkan data. Itu ada juga kelas hapus, kemudian kelas koneksi yang akan menyambungkan itu koneksi kepada database nanti. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila penjelasan ini sulit ataupun ada perkataan yang salah, saya mohon dimaafkan. Lebihnya saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.